Injil Matthew, pasal 25. Pada waktu aku datang kembali dan disambut sebagai raja di dunia ini, kejadiannya bisa digambarkan seperti cerita berikut. Suatu hari ada pesta pernikahan yang diadakan pada malam hari. 10 orang gadis bersiap-siap menghadiri pesta pernikahan itu. Masing-masing membawa pelitanya dan pergi menyambut pengantin laki-laki. 5 gadis di antara mereka bijak, dan 5 lainnya bodoh. Masing-masing gadis yang bijak membawa minyak cadangan dalam botol untuk pelita mereka, sedangkan para gadis yang bodoh membawa pelita saja tanpa minyak cadangan. Ternyata lama sekali pengantin laki-laki tidak juga datang, sehingga semua gadis itu mengantuk dan tertidur. Pada tengah malam, ada orang yang berteriak, "Pengantin laki-laki datang. Mari sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun segera bangun dan mengatur sumbu-sumbu pelita mereka supaya menyala lebih terang. Lalu kelima gadis yang bodoh meminta kepada gadis-gadis yang bijak, "Berilah saya sedikit minyakmu, karena pelita saya sudah hampir padam." Tetapi para gadis yang bijak menjawab, "Aduh, saya tidak bisa memberikannya. Kalau dibagi, minyak ini tidak akan cukup untuk kita berdua. Lebih baik kamu cepat-cepat membelinya ke penjual minyak." Selagi mereka pergi membeli minyak, pengantin laki-laki pun tiba. Kelima gadis bijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama dia ke tempat pesta pernikahan. Lalu pintunya ditutup dan dikunci. Tidak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh itu pun kembali dan berkata, "Tuan, Tuan, tolong bukakan pintu bagi kami." Jawab pengantin laki-laki itu, "Saya menegaskan kepada kamu semua, saya tidak mengenalmu." Yesus pun mengakhiri perumpamaannya dengan berkata, "Karena itu siap sedialah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau waktu persisnya ketika Aku, Sang Anak Adam, datang kembali." Keadaan kalian yang menantikan kerajaan Allah bisa digambarkan seperti cerita ini. Ada seorang kaya yang bersiap-siap pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat, dia berkata kepada beberapa pegawainya, "Aku akan menitipkan kepadamu masing-masing sejumlah keping uang perak. Kembangkanlah itu sebagai modal usaha dengan segala kemampuanmu." Lalu dia membagikan uang itu kepada para pegawainya menurut kemampuan mereka masing-masing. Pegawai yang pertama menerima 150 kg keping perak. Pegawai yang kedua menerima 60 kg perak. Dan pegawai yang ketiga hanya menerima 30 kg perak. Kemudian orang kaya itu berangkat. Pegawai pertama yang menerima 150 kg perak segera pergi menggunakan uang itu sebagai modal berdagang. Dia mendapat untung 150 kg lagi. Demikian juga pegawai kedua yang menerima 60 kg. Dia mendapat untung 60 kg lagi. Sedangkan pegawai ketiga yang menerima 30 kg pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan modal itu di dalam lubang supaya aman. Sesudah waktu yang lama, orang kaya itu pun pulang. Lalu dia memanggil para pegawainya untuk meminta laporan tentang hasil usaha mereka masing-masing. Pegawai yang pertama datang dan menyerahkan 300 kg perak dengan berkata, "Waktu itu Tuan mempercayakan 150 kg perak kepada saya. Sekarang lihatlah, saya sudah mengusahakan uang itu menjadi 2 kali lipat." Lalu tuannya menjawab, "Bagus. Kamu pegawai yang baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut bersukacita bersamaku." Kemudian pegawai yang kedua datang dan menyerahkan 120 kg perak dengan berkata, "Waktu itu Tuan mempercayakan 60 kg perak kepada saya. Sekarang lihatlah, saya sudah mengusahakan uang itu menjadi 2 kali lipat." Tuannya menjawab, "Bagus, kamu pegawai yang baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut bersukacita bersamaku." Kemudian pegawai yang ketiga datang juga dan berkata kepada tuannya,
"Tuan, saya tahu Tuan orang yang keras hati, yang selalu berusaha mengambil keuntungan dari usaha orang lain. Contohnya, Tuan menuai di mana Tuan tidak menanam, dan mengambil hasil di mana Tuan tidak pernah menabur. Karena itu saya takut dan berpikir, jangan sampai aku merugikan tuanku. Jadi saya mengamankan modal itu di dalam tanah. Lihat, ini uang Tuan." Jawab tuan itu kepadanya, "Kamu pegawai yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa saya mengambil banyak keuntungan dari usaha orang lain, termasuk mengambil hasil di mana saya tidak pernah menanam atau menabur. Maka seharusnya kamu menyimpan modal saya itu di bank, supaya mereka menjalankannya dan saya bisa mendapatkan uang itu kembali bersama dengan bunganya." Lalu kata orang kaya itu kepada para pegawainya yang lain, "Karena itu, ambillah 30 kilogram tadi dari dia dan berikan kepada pegawai yang pertama tadi, yang sudah memegang 300 kilogram perak. Buanglah pegawai yang tidak berguna ini keluar, ke dalam penjara yang paling gelap. Orang-orang yang berada di situ akan selalu menangis dan sangat menderita." Lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya, "Setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi, sampai dia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Ketika aku, Sang Anak Adam, datang bersama para malaikatku dengan kemuliaanku, aku akan duduk di tahta yang menunjukkan kemuliaanku. Kemudian para malaikat akan mengumpulkan semua orang dari segala suku bangsa ke hadapanku. Dan aku akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok, seperti seorang gembala memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Orang yang aku tetapkan sebagai domba akan aku tempatkan di sebelah kananku, dan yang seperti kambing di sebelah kiriku. Sebagai raja yang mengadili, aku akan berkata kepada mereka yang berada di sebelah kananku, marilah, kalian yang sudah diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah bagian di dalam kerajaanku yang sudah disiapkan bagi kalian sejak dunia diciptakan. Karena ketika aku lapar, kalianlah yang memberi aku makan. Ketika aku haus, kalianlah yang memberi aku minum. Ketika aku baru tiba sebagai pendatang di negerimu, kalianlah yang memberi aku tumpangan. Ketika aku memerlukan pakaian, kalianlah yang memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kalianlah yang merawat aku. Dan ketika aku di penjara, kalianlah yang mengunjungi aku. Kemudian orang-orang benar itu akan bertanya kepadaku, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar dan memberimu makan, atau haus dan memberimu minum? Kapankah kami melihat Engkau sebagai pendatang dan memberi tumpangan bagimu, atau kapan Engkau memerlukan pakaian dan kami memberimu pakaian? Dan kapan kami melihat Engkau sakit lalu kami merawatmu, atau kapan Engkau dipenjarakan dan kami mengunjungimu? Saat itu aku akan menjawab mereka, aku menegaskan kepadamu, setiap kali kamu mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu kepada salah seorang dari saudara-saudariku ini, bahkan kepada orang yang paling hina, sebetulnya kamu melakukannya bagiku. Kemudian aku akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kiriku, hai kalian yang terkutuk, pergilah dari hadapanku dan masuklah ke dalam api yang tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya, yaitu tempat yang sudah disiapkan bagi iblis dan semua malaikat yang berpihak kepadanya. Karena ketika aku lapar, kalian tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Atau ketika aku sebagai pendatang, kalian tidak memberi tumpangan bagiku. Ketika aku memerlukan pakaian, kalian tidak memberi pakaian kepadaku. Dan ketika aku sakit atau dipenjarakan, kalian tidak mengunjungi aku. Lalu mereka pun akan bertanya, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar, haus, menjadi pendatang, memerlukan pakaian, sakit, atau dipenjarakan dan kami tidak memperhatikan kebutuhanmu? Maka aku akan menjawab mereka, aku menegaskan kepadamu, setiap kali kamu tidak mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu kepada salah seorang dari saudara-saudariku yang paling hina,
berarti kamu tidak melakukannya bagiku. Orang-orang itu akan masuk ke tempat penghukuman selama-lamanya, tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat kehidupan kekal. Raja yang kudus, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi pengelola yang bijaksana atas karunia yang Engkau percayakan. Semoga kami menggunakan talenta kami dengan berani dan setia demi kerajaan-Mu. Biarlah hati kami rindu mendengar. Baik sekali, hamba yang baik dan setia. Jagalah kami tetap waspada sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus. Amin.